Alamatu qabulil a'mal, tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah. Halawatul ibadah, summa halawatu syuhudil mun'im biha. Ini tandanya suatu taat yang diterima Allah. Adanya kelezatan, adanya manis dalam taat itu, dan adanya kelezatan memandang Tuhan yang memberikan nikmat dengan taat itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Fayambagi lil abdi an la yanzura ila suwari ta'at lianna suwarat ta'ah la taqtadi wujudal qabul lima qad tadammanathu minal afati zahirah wal batinah al qadihatil mani'ati lil qabul. Maka semestinya seorang hamba itu tidak memandang kepada bentuk taat, rupa taat, karena rupa taat itu kadang menuntut akan adanya penerimaan Allah. Walaupun setiap taat pasti diterima, kada. Karena sesuatu yang mengandung akan dia daripada penyakit zahir batin tadi yang merusak, yang mencegah bagi diterimanya. Li'anna al-ibarata bit-ta'at qabuluha la wujudu suwariha. Karena yang dipandang dengan taat itu diterimanya, bukan adanya. Dalam Quran contohnya Allah mencela orang yang taat. Fawailun lil musallin, celaka, neraka orang yang sembahyang. Nah, sembahyang kan taat, tapi sembahyangnya tidak ada artinya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu dari sembahyangnya itu lupa, liwat waktunya. Ambil zuhur tak pukul 5 itu diancam oleh Allah pawailun, neraka, padahal sembahyang. Nah, jadi yang dipandang itu jangan perbuatannya, kabulnya yang diterimanya itu. Ibadah yang sedikit tapi diterima itu jadi besar. Ibadah yang banyak kalau tidak diterima tidak ada manfaatnya. Coba kita bayangkan, Rasulullah menyatakan bahwa salat sunat subuh 2 rakaat itu nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Sedikit 2 rakaat saja, 2 rakaat sunat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat tapi diterima oleh Allah. Ada hadis lain yang mengatakan berapa banyak orang yang sembahyang malam tidak ada bagian baginya kecuali hanya kesusahan dan kepayahan, pahalanya kada ada. Nah, jadi jangan dipandang rupa taat, jangan kita hanya memikirkan urusan rupa taat, tapi yang lebih penting lagi bukan hanya sekedar rupa taat yang kita pikirkan, yang kita fokuskan, tapi hendaknya bagaimana supaya taat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik haji, jangan hanya sekedar hajinya yang kita pelajari, yang kita pikirkan, yang kita usahakan, tapi bagaimana supaya haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pakaian contohnya yang haram, ini pakaian haram. Amun kita kada berpakaian ini, kita kada kawa sembahyang. Selawar pindik ada nang halal, gamis tapi haram. Nah, kayak apa sembahyang kita selawar pindik? Allah menerima itu daripada kita memakai gamis tapi gamisnya yang haram. Allah menerima itu. Alamatu qabulil a'mal, tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah. Halawatul ibadah, summa halawatu syuhudil mun'im biha. Ini tandanya
suatu taat yang diterima Allah. Adanya kelezatan, adanya manis dalam taat itu, dan adanya kelezatan memandang Tuhan yang memberikan nikmat dengan taat itu. Jadi beribadah itu ada rasa terhibur, beribadah itu ada rasa nikmat, nikmat dengan ibadahnya, nikmat dengan Tuhan yang memberikan ibadahnya itu. Nah, jadi bila kita itu beribadah nyaman, nikmat, nah itu salah satu tanda ini diterima. Itu tandanya. Yang kedua, al-unsu billah. Orang yang taat ini diterima taatnya, dia akan jinak dengan Allah. Dia akan selalu berada di hadratullah. Nah, dia sangat sulit meninggalkan tempat yang jauh dari rahmatnya Allah. Masjid ini tempat rahmatnya Allah. Majlis ta'lim, majlis zikir, tempat rahmatnya Allah. Nah, dia sangat berat meninggalkan itu. Nah, itu al-unsu billah. Itu tandanya, tanda ibadah yang taat diterima itu. Sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Nikmat. Jaka boleh 10 rakaat digawinya, tapi kada boleh. Daripada nyamannya sembahyang zuhur tuh. Nah, itu contohnya. Baca tasbih 33 itu dari Nabi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Begitu baca subhanallah, nyamannya hati dengan subhanallah ini, nyamannya hati dengan Allah. Jakanya boleh lebih pada 33, 100 ya itu dibacanya. Nah, itu tanda al-unsu billah, rasa jinak dengan Allah. Itu tanda bahwa Allah berkenan dengan taat kita ini. Biaya salam sudah hilang pada masjid. Mestinya masjid itu kan tempat rahmatnya Allah. Andai kata diterima, berarti jinak, berat meninggalkan masjid itu. Tandanya lagi al-iktifa bi'ilmillah. Dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Ini berbuat taat, ini sudah cukup, Allah tahu. Yang lain biar kada tahu, kada apa-apa. Nah, al-iktifa bi'ilmillah. Dia merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Dia berzikir, dia tahajud, dia baca Quran, yang lain kada perlu tahu. Yang penting Allah tahu, sudah cukup. Nah, ini tandanya taat itu diterima Allah. Walhasil setiap taat yang diterima Allah itu akan membuahkan sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji bagi orang yang ibadahnya diterima Allah itu. Karena setiap taat, setiap zikir, apalagi sembahyang, itu akan membentuk kepribadian seseorang, akan membentuk akhlak seseorang. Jadi taat yang diterima Allah, zikir yang diterima Allah, sembahyang yang diterima Allah, itu akan membawa perubahan dalam perilaku hidupnya, dalam akhlaknya sehari-hari. Nah, sama kan istilah orang dahulu. Emang itu ada hadisnya bahwa bila naik haji aja kelakuan kada berubah, mardut haji itu bujur. Karena haji itu perjalanan yang penuh dengan makna. Ihram itu apa maknanya, melontar jamrah itu apa maknanya, tawaf apa maknanya, sa'i apa maknanya. Andai kata itu semua diterima Allah, akan membentuk kepribadian yang luar biasa bagi orang yang hajinya mabrur itu. Setiap ibadah yang diterima pasti akan merubah akhlak kepada akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita pikirkan, kita usahakan bahwa sembahyang, ibadah lainnya jangan hanya berpikir sah. Bila sah cukup, jangan. Karena setiap sah belum tentu kabul, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan, kita jalankan, usahakan bukan hanya sah, tapi supaya diterima Allah perbuatan kebaikan ibadah-ibadah kita ini. Karena tidak ada yang namanya sedikit kalau ibadah itu diterima oleh Allah.
Tidak ada namanya sedikit kalau ibadah itu diterima oleh Allah. Walaupun 2 rakaat, besar maknanya asal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.